Ya, kita mulai live. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Saudara sebangsa dan setanah air Indonesia, bertemu kembali dengan Hendro Firleso. Pada malam hari ini, saudara, saya ingin mengungkap teganya seorang laki-laki, saudara. Seorang laki-laki jenderal bintang 2 mengorbankan istrinya, ya. Dan kebetulan istrinya memang senang dengan pengorbanan-pengorbanan itu, saudara. Mengapa? Di sini terlihat ya dengan adanya beberapa hari yang lalu ini tentang diungkapnya kasus mengenai obstruction of justice, ya. Di situ terungkap, saudara. Begitu teganya juga ya seorang Ferdy Sambo, tapi memang ini sepertinya adalah kemauan daripada si istri juga, saudara. Dia mengungkap kepada yang namanya Benny Ali. Dia berkata bahwa Ferdy Sambo kan pertama ditanya, ada apa ini? Ya kan, Ferdy Sambo bilang, itu mbakmu tuh diapakan gitu kan. Habis itu Benny Ali bertanya, saudara, kepada Putri Chandrawati. Dia bertanya, ada apa? Dan Putri tanpa malu-malu, saudara, tanpa malu-malu dia bercerita bahwa dia saat itu sedang tidur di kamar. Dia menggunakan celana pendek dan baju tidur, ya. Habis itu dia diraba-raba oleh Brigadir Joshua sampai mengenai kemaluannya, saudara. Dan dia terkejut, kaget. Begitu dia kaget, dia ditodong pistol. Dia ditodong pistol. Habis itu dia disuruh buka bajunya. Dia disuruh buka bajunya. Dan habis itu terjadilah peristiwa seperti kata daripada Putri cenut-cenut ini, saudara. Ya, itu diungkapkan kepada Benny Ali. Benny Ali kemudian mengungkap kepada Hendra Kurniawan. Disampaikan lagi, saudara, kata-kata seperti itu. Dan itu berputar, saudara, ya. Skenario itu berputar cukup lama. Berputar cukup lama, 1 bulan lebih ya, skenario itu. Akhirnya skenario itu diputuskan, saudara, bahwa itu di SP3 kan. Ternyata tidak ada kejadian seperti yang diungkap oleh Putri Chandrawati. Ya, saya di sini melihat, saudara, melihat seorang Putri Chandrawati. Dari pertama, ya waktu gambar yang kita tunjukkan, waktu dia sebagai aktivis gereja. Dia aktif ya, aktivis saya bilang. Dia di gereja. Begitu sederhananya pakaiannya, ya suaminya maupun Putri Chandrawati dan anak-anaknya itu sederhana sekali, saudara. Ya, itu sekitar 12 tahun yang lalu. Sederhana, tapi dengan adanya perjalanan waktu, saudara, dia tidak tahan dengan yang namanya godaan segala macam mengenai kemewahan, hedon ya, hedon. Berdua ini hedon. Kita bisa lihat di waktu persidangan. Pertama dan kedua kita lihat tuh. Apa yang dibawa oleh Putri Chandrawati, saudara, itu tasnya mahal, saudara. Tasnya mahal. Dan apa yang dipakai oleh Ferdy Sambo menggunakan batik mewah-mewah ya. Mungkin habis itu dia baru tersadar. Aduh, kok saya pakai begitu? Lah inilah yang namanya hedon, saudara. Dua orang ini, Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, si Putri cenut-cenut ini, dia hedon, saudara. Dia menggunakan, dan Putri masih sampai detik ini. Putri masih ya. Ferdy Sambo menggunakan baju putih, tapi Putri masih tetap menggunakan baju-baju mahal. Baju-baju mahal. Dan kita lihat waktu di Jalan Seguling, tasnya itu ada di lamari. Wah, itu luar biasa, saudara. Tas-tas yang harganya ratusan juta. Dan saya melihat, mengapa di dalam thumbnail saya berkata, dari aktivis gereja, ya, sampai menjadi TG, ya, sampai menjadi TG. Dan ini adalah Putri. Apa yang dia ungkap, saudara, di tempat Duren 3 dan Duren 3 di SP3, dia pindah ke Magelang sebelum yang namanya Febri Diansyah itu muncul ya. Itu berputarnya mengenai soal seksual, ya, seksual aja. Berputar itu terus sampai detik ini, saudara, sampai detik ini. Padahal itu semua sepertinya tidak ada, saudara. Sepertinya tidak ada. Jadi dia memang memfitnah yang namanya Brigadir Joshua ini, saudara, dengan fitnahan yang terus bertubi-tubi. Dan sampai detik ini pun yang namanya Putri Chandrawati belum pernah yang namanya meminta maaf kepada keluarga.
ya kepada keluarga korban? Belum. Karena dia sudah membuat skenario bahwa yang terjadi itu seperti yang kita dengar, tetap dengan pelecehan, tetap dengan kekerasan seksual, dan dia menggunakan cara. Nah ini ya saudara, ini berhati-hati ya. Kita berhati-hati sekali karena dia menggunakan beberapa orang ya. Habis itu masuk Febri Diansyah. Itu kan pertama yang dia bilang di prank itu si Jen ya. Si Jen itu pengacara itu dia bilang, waduh saya di prank segala macam. Habis itu dia mundur. Masuklah Febri Diansyah. Febri Diansyah disambut saudara. Apa yang diutarakan semua oleh Putri Chandrawati disambut. Ya kan, dia olah di sana. Tetap dia dengan Magelang ya, karena di Duren 3 sudah di SP3, dia lari ke Magelang. Dia pergi ke Magelang saudara. Dia pergi ke Magelang, dia syuting semua tempat-tempat yang ada di Magelang. Ya kan, dia videokan semua. Habis itu dia berbicara mulai dari situ. Dia ungkap lagi apa yang diungkap oleh yang namanya Komnas Perempuan. Diklopkan dengan Komnas Perempuan, saudara. Ya, diklopkan dengan Komnas Perempuan, diolah sama dia, muncul. Terus dia berkata, nanti kita lihat di persidangan, dia bilang itu. Dia punya 4 poin atau 4 bukti bahwa terjadilah yang namanya pelecehan. Ngeri ya saudara. Jadi saya bilang ini tetap bersikukuh atau berkekeh oleh si Putri ini. Dia bermain-main dengan pelecehan. Dan belum lama kita lihat di waktu Putri itu jawil-jawil atau senggol-senggol si pengacara-pengacara itu saudara. Di situ terlihat sekali wajah itu wajah genit. Dan itu sudah terbaca oleh majelis hakim. Majelis hakim pasti sudah membaca. Ini dilihat ini Putri cenut-cenut ini memang sepertinya sudah TG, ya kan, TG. Dan memang Putri di dalam, kita lihat foto-foto Putri semua di waktu dia dengan ajudan-ajudannya ya. Putri ini makanya saya bilang, Putri ini adalah seorang yang senang dengan berondong, saudara.